Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita akan membahas suatu tema yang sedang viral di tengah masyarakat, yaitu keputusan MA akan membatalkan kepresidenan Bapak Jokowi Ma'ruf. Sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kita selalu bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada sobat milenial. Stay tune. Oke, sobat milenial, tadi sesuai yang saya janjikan, yaitu kita akan membahas mengenai tema yang kontroversial di tengah masyarakat, yaitu apakah Bapak Jokowi ini layak menjadi presiden di era saat ini, di tahun periode 2019 sampai dengan 2024 nanti. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya laporan dari Ibunda Rahmawati Soekarno Putri yang telah melapor ataupun menggugat dari KPU, yaitu pada tanggal 13 Mei 2019. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang digugat Ibunda Rahmawati? Yang digugat itu adalah pasal 3 ayat 7 nomor 5 tahun 2019. Ini kita lihat bunyinya dulu ya. Bunyi dari pasal 3 ayat 7 PKPU tahun nomor 5 tahun 2019, yaitu MA memutuskan bahwa Rahmawati menang melawan KPU. Bayangkan, menang melawan KPU terkait pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019, yaitu tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Bunyinya itu, apa sih sebenarnya bunyi pasalnya itu? Di antaranya bunyi pasal itu ialah pasangan itu, nih, pasal ini kita agak ribet tentang persen-persen ini. Berbicara tentang pasangan itu harus menang 50% plus 1 suara. Kemudian meraih minimal 20% di seluruh provinsi dan menang minimal 50% di separuh provinsi. Sementara pasangan Bapak Jokowi Ma'ruf tidak memenuhi ini, yaitu ada 13 provinsi yang kalah. Bayangkan, 13 provinsi yang kalah ternyata, para sobat milenial. Juga ada 2 provinsi yang hanya meraih 14% suara, tidak memenuhi dari peraturan undang-undang tadi. Dan juga ada Aceh yang hanya memperoleh 14,41%, dan juga Sumatera Barat malah lebih kecil, berjumlah 14,808%. Ini yang terjadi. Sebenarnya Bapak Presiden kita ini layak atau tidak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bersama Ma'ruf Amin? Di sini kita menimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Gugatan ini disampaikan pada 13 Mei atau digugat oleh Bunda Rahmawati pada tanggal 13 Mei 2019. Tetapi tahu nggak kapan kira-kira putusan ini dimenangkan? Yaitu pada tanggal 28 Oktober. Bayangkan, 28 Oktober. Dari 13 Mei sampai 28 Oktober itu kira-kira ada berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kira-kira ada lebih kurang 6 bulan. Sedangkan peraturan undang-undang, jika kita mengikuti good governance ataupun clean governance, itu seharusnya lembaga yudikatif ataupun lembaga hukum itu harus bekerja 30 hari setelah gugatan itu sampai di tangan mereka. Tetapi jaraknya itu sudah melanggar peraturan undang-undang, sobat milenial, yaitu adanya jangka waktu 6 bulan. Bayangkan 6 bulan dari 13 Mei sampai 28 Oktober. Dan tahu tidak kenapa ini menjadi polemik? Pertama itu. Yang kedua adalah baru dipublish oleh Mahkamah Agung baru-baru ini saja, yaitu tanggal 3 Juli kemarin tahun 2020. Nah, jika kita melihat polemik yang ada, maka bisa tidak Pak Jokowi ini dibatalkan kepresidenannya? Apakah Pak Jokowi ini bisa secara undang-undang batal kepresidenannya untuk melanjutkan kepemimpinannya di 2019 sampai nanti 2024 atau 2020 ini sampai nanti habis periodenya? Bagaimana ini? Apakah bisa?
Ya, itu yang kita sayangkan. Apakah Jokowi ini dan Ma'ruf Amin ini bisa menjadi presiden untuk melanjutkan kepemimpinannya? Apakah ini bisa? Karena gugatan ini sudah dirilis tanggal 3 Juli. Nah, ini kita pertanyakan dulu ini. Sebenarnya bisa atau tidak secara legal standing ataupun legal hukum. Nah, kita akan runut sisi yang membuat sebenarnya apakah bisa atau tidak Jokowi Ma'ruf ini dibatalkan menjadi presiden. Yang pertama, kita melihat runut ketika ini digugat, yaitu Ibunda Rahmawati Soekarno Putri itu menggugat kepada di MA itu pada tanggal 13 Mei. Lalu MK menetapkan Presiden Jokowi Ma'ruf itu dimenangkan dalam Pilpres yaitu ketika di bulan Juni. Lalu presiden itu dilantik pada tanggal kalau tidak salah itu 20 Oktober dan MA mengeluarkan hasil gugatan itu pada tanggal 28 Oktober. Lalu dirilis bulan Juli. Ada apa ini sebenarnya? Seharusnya jika kita merunut pada hukum, tadi sudah saya katakan bahwasannya MA itu harus bekerja 30 hari. 30 hari ketika gugatan itu sampai ke tangan mereka. Dan kalau kita kalkulasikan 30 hari, berarti seharusnya pada bulan Juni, awal-awal bulan Juni itu sudah keluar keputusan MA. Maka ini seharusnya bisa menjadi rujukan untuk menjadikan landasan hukum ketika masuk ke MK. Dan ini bisa menjadi peluang ataupun ketika Prabowo ataupun kemarin yang berkontestasi melawan Pak Jokowi itu bisa lebih menguatkan bukti-bukti. Nah, tetapi yang terjadi saat ini adalah adanya ketimpangan dalam penyampaian-penyampaian legal hukum ataupun penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh lembaga yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Apakah Mahkamah Agung ini apakah mereka ini konsisten dengan penegakan hukum atau ada orang-orang yang bermain di sini? Nah, MK itu memutuskan bulan Juni. Seharusnya kalau ini kita berbicara tentang negara ini, maka adanya kolektif kolegial, yaitu satu lembaga dengan lembaga lain itu harus saling mendukung untuk menetapkan suatu keadilan atau menetapkan suatu hukum. Kenapa MK tidak bisa bersinergi dengan MA ataupun KPU? Ya, di sini yang digugat KPU dan sudah keluar keputusannya bahwasannya Ibunda Rahmawati Soekarno Putri ini dimenangkan dalam kasus ini. Tetapi melihat rujukan dari MK, ketika MK sudah mengetuk palu dan presiden sudah ditetapkan, maka keputusan apapun setelah ketukan palu dari MK itu tidak ada gunanya lagi, sobat milenial. Jadi keputusan yang sekarang ada ini di tengah-tengah masyarakat ini yang sudah muncul pada tanggal 3 Juli ini hanya akan menjadi kertas kosong, hanya akan menjadi berkas kosong yang akan tidak ada gunanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bermain, saya sebenarnya mau jadi MA atau mau menjadi orang yang bermain di belakang layar semua ini, ya sudah, MA itu sudah tidak usah publish lagi nih keputusannya ataupun mengatakan kemenangan dari gugatan ini. Sudah tidak usah lagi. Toh tidak ada gunanya lagi saat ini keputusan itu dipublish di tengah masyarakat. Dan banyak juga lembaga-lembaga lawyer-lawyer hukum, pakar-pakar hukum yang mengatakan bahwasannya keputusan yang telah dipublish dari MA ini tidak mempengaruhi keputusan dari MK ketika menunjuk Presiden Jokowi Ma'ruf menjadi presiden di tahun 2019 sampai 2024. Sangat sayang sekali hukum kita ini tumpang tindih, hukum kita ini tidak pro kepada landasan-landasan yang seharusnya berkeadilan seperti itu. Iya, tadi kita sudah katakan ini ada apa sebenarnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwasannya 3 lembaga trias politika di negara ini, yaitu lembaga legislatif yang digandrungi oleh DPR, lalu lembaga eksekutif yang digandrungi oleh presiden beserta pembantu-pembantunya di kementerian, lembaga yudikatif yaitu lembaga hukum yang ada di negara ini. Nah, jika ketiga lembaga ini
tidak menjalankan sistem keadilan ataupun sistem hukum yang sebenarnya secara de jure ataupun de facto, maka rakyat mau meminta kepada siapa lagi? MA dan MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi, lembaga independen negara, sekarang ini ikut-ikutan membodohi masyarakat dengan adanya gugatan-gugatan yang seharusnya disampaikan pada tanggal berapa, seharusnya bekerja pada jangka berapa hari, tetapi tidak menjalankan semua itu. Nah, ini juga rakyat bertanya-tanya nih, apakah MA ini saat ini independen atau ada yang mengatur? Atau MA ini sebenarnya di dalamnya juga orang-orang yang tidak independen. Nah, jika tidak independen lagi, maka rakyat hanya bisa berdoa kepada Tuhan saat ini, sobat milenial. Karena hanya Tuhan yang maha adil. Nah, kalau keadilan yang dirindukan rakyat tidak berada di lembaga yudikatif, maka negara ini akan menjadi negara yang hancur ke depannya. Negara ini hanya akan dimiliki sekelompok orang ke depannya. Dan negara ini tidak mampu melahirkan praktisi-praktisi hukum yang handal ke depannya. Karena di dalam lembaga tertinggi seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah terlihat telanjang menyampaikan hal-hal yang menjadi pembodohan bagi masyarakat. Nah, kita di sini sebagai sobat milenial jangan buta karena hal seperti ini. Kita harus melihat dengan kacamata, jangan melihat dengan kacamata kuda, tetapi harus melihat dengan dua sisi. Nah, apapun keputusannya, maka yang kita harapkan ke depannya adalah Bapak Presiden ataupun Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini, jika sudah terpilih seperti ini, kita ya mau tidak mau tetap berharap bahwasannya sistem keadilan ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Hukum ini harus tajam kemana-mana, jangan hanya tumpul di satu tempat, tajam di satu tempat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Oke, sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, boleh nih komen di bawah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.